Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat, banyak rezeki. Welcome to my channel Dadan Hamdani. Kembali lagi dengan saya Helmi Irawan. Sekarang saya berada di lahan perkebunan tempat budidaya tanaman cabai. Di video kali ini saya akan melaksanakan praktik tentang cara pengecekan pH tanah secara tradisional bersama dengan kelompok tani yang sedang membudidayakan tanaman cabai, tepatnya di wilayah Kecamatan Maniis. Maka dari itu, agar kalian tidak penasaran, tonton videonya sampai selesai. Cekidot. Kali ini saya berkunjung ke kelompok tani yang ada di daerah tempat tinggal saya. Kebetulan ada salah satu kelompok tani yang sedang membudidayakan jenis tanaman cabai. Sebelumnya saya sudah bersilaturahmi dan meminta izin untuk melaksanakan praktik di tempat usaha tani mereka. Materi yang akan saya sulukan kepada mereka tentang penyuluhan serta demonstrasi cara pengecekan pH tanah atau dengan memakai alat ataupun secara manual. Sehingga kelompok tani tersebut penasaran ingin mengetahui lahan yang mereka olah apakah subur apa tidak. Sehingga kita membuat jadwal kunjungan ke tempat usaha tani mereka, jadwal yang telah disepakati bersama pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, tepatnya di Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya bersosialisasi dengan mereka, diantaranya Mas Budi, Mas Hasan, Mas Reza, Mas Aldi, dan Mas Anwar. Di sini saya berdiskusi dengan kelompok tani tentang cara budidaya jenis tanaman cabai. Menurut petani, tanaman cabai yang dibudidayakannya mengalami perlambatan dari segi pertumbuhan dan sebagian ada yang mengalami kematian pada tanaman tersebut. Maka dari itu harus dilakukan pengecekan pH tanah tersebut untuk memastikan tanah yang dikelola oleh petani apakah dalam kondisi sehat atau tidak sehat. Berdasarkan pengalaman, dalam budidaya tanaman, kalau misalkan tanah tidak sehat itu akan menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Meskipun perawatan pada tanaman secara rutin dilakukan dikarenakan unsur hara yang ada di dalam tanah tidak bisa menyerap akar tanaman. Sebelum melaksanakan demonstrasi, saya menjelaskan terlebih dahulu terkait persiapan dan langkah-langkah untuk pengecekan pH tanah di lahan tempat budidaya tanaman tersebut. Cara pengecekan pH tanah yang akan saya praktikkan ke kelompok tani tersebut ada dua cara. Pertama, menggunakan alat ukur pH meter dan pH digital. Dan cara kedua, pengecekan secara manual. Untuk pengecekan secara manual, kita harus mempersiapkan bahan-bahannya antara lain 3 gelas plastik kosong, kunyit, jeruk nipis, promag atau yang disebut obat maag, pisau, air, dan sampel tanah. Jadi pada dasarnya sebelum dilakukan penanaman jenis tanaman yang akan dibudidayakan, kita harus memperhatikan tekstur tanah tersebut dan dilakukan pengolahan tanah dengan baik dengan cara pengecekan pakai alat atau secara manual. Dan saya rekomendasikan untuk para petani yang tidak terjangkau oleh penyuluh bisa dilakukan secara manual dengan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Dikarenakan asumsi saya para petani yang ada di daerah tempat tinggal saya tidak banyak yang mempunyai alat pengecekan pH tanah. Karena alat tersebut yang akurat, harganya terbilang cukup mahal, maka dari itu solusinya harus menggunakan cara manual yang terlihat cukup sederhana dan tidak susah. Tidak menutup kemungkinan hasil yang didapatkan mendekati akurat dari alat pH meter tersebut. Selanjutnya kita coba demonstrasikan pengecekan pH tanah secara manual. Langkah pertama, ketiga gelas plastik yang sudah tersedia diisi dengan air secukupnya dan siapkan sampel tanah yang akan dicek. Langkah selanjutnya, kupas dengan pisau jeruk nipis yang sudah disediakan dan diperas air jeruknya dimasukkan ke dalam gelas pertama lalu diaduk dengan cara memutarkan tangannya. Setelah itu lanjut ke gelas kedua yang sudah terisi dengan air.
Promak yang sudah disediakan ditumbuk sampai hancur dan ditaburkan ke dalam gelas kedua yang sudah terisi dengan air lalu diaduk secara merata. Untuk gelas ketiga yang sudah terisi dengan air dicampurkan dengan sampel tanah yang sudah disediakan dalam kaleng tersebut dan diaduk secara merata. Setelah itu kita siapkan kunyit dengan cara mengiris tipis-tipis menjadi 4 bagian yang pertama untuk dijadikan patokan pH normal. Terus yang ketiga bagian tersebut dimasukkan satu persatu ke dalam gelas yang sudah tersedia. Untuk alat bukti hasil dan perbandingan warna kunyit tersebut dengan warna kunyit yang dijadikan patokan pH normal setelah dimasukkan ke dalam masing-masing ketiga gelas tersebut. Jadi fungsi dari gelas yang terisi dengan air jeruk nipis tersebut membuktikan bahwa air itu mengandung pH asam atau masam. Dan gelas kedua yang terisi dengan air obat promak mengandung pH basa. Dan gelas ketiga yang terisi dengan tanah untuk pembuktian bahwa pH tanah tersebut dalam kondisi normal, asam atau basa. Setelah itu dilarutkan selama 15 menit untuk menunggu hasilnya agar bisa perbandingan warna dengan kunyit yang dijadikan patokan pH normal. Umumnya warna kunyit yang dilarutkan ke dalam gelas yang terisi jeruk nipis atau asam pasti warnanya kuning pudar. Dan warna kunyit yang dilarutkan ke dalam gelas yang terisi obat promak atau basa pasti warnanya kuning pekat. Nanti kita bandingkan hasil dari kunyit yang dilarutkan ke dalam gelas yang terisi dengan tanah setelah menunggu selama 15 menit apakah warnanya berubah atau tidak. Kalau misalkan hasilnya tidak berubah warnanya sama dengan warna kunyit yang dijadikan patokan pH normal itu menandakan pH tanah tersebut dalam kondisi normal. Tetapi kalau misalkan warna kunyitnya berubah warna misalkan menjadi warna kuning pudar itu menandakan kondisi tanah tersebut asam. Dan tetapi kalau misalkan warna kunyitnya berubah warna menjadi warna kuning pekat menandakan kondisi tanah tersebut dalam kondisi basa. Di sini saya berbagi cerita kepada kelompok tani tentang cara pengolahan tanah dengan baik. Langkah awal yang harus dilakukan proses di mana tanah digemburkan dan dilembekkan menggunakan tangkai kemudi atau penggaru yang ditarik oleh traktor maupun bajak yang ditarik oleh binatang maupun manusia. Dalam proses ini, kerak tanah teraduk sehingga udara dan cahaya matahari dapat menembus tanah yang dapat meningkatkan kesuburannya. Sekalipun demikian, tanah yang sering digarap dapat mengalami berkurang kesuburannya. Dan pengolahan tanah dalam usaha budidaya pertanian bertujuan untuk menciptakan keadaan tanah olah yang siap tanam baik secara fisik, kimia, maupun biologis, sehingga tanaman yang dibudidaya akan tumbuh dengan baik. Pengolahan tanah akan memperbaiki keadaan tanah secara fisik, kimia, dan biologis secara tidak langsung. Adapun kegiatan pengolahan tanah dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu pengolahan tanah pertama pembajakan dalam pengolahan tanah pertama. Tanah dipotong, kemudian dibalik agar sisa tanaman dan gulma yang ada di permukaan tanah terpotong dan terbenam. Kedalaman pemotongan dan pembalikan tanah umumnya antara 15 sampai 20 cm.
Pengolahan tanah kedua penggaruan. Pengolahan tanah kedua bertujuan untuk menghancurkan bongkahan tanah hasil pengolahan tanah pertama yang besar menjadi lebih kecil dan sisa tanaman serta gulma yang terbenam dipotong lagi menjadi lebih halus sehingga akan mempercepat proses pembusukan. Setelah menunggu 15 menit, kita buktikan hasil dari pengecekan pH tanah tersebut dengan cara pengecekan manual. Pertama, kita ambil kunyit yang ada di dalam gelas asam yang terisi dengan air jeruk nipis lalu simpan dengan bersebelahan dengan kunyit yang dijadikan patokan pH normal. Kedua, kita ambil kunyit yang ada di dalam gelas basah yang terisi dengan obat promak lalu simpan dengan bersebelahan dengan kunyit yang lainnya. Ketiga, kita ambil kunyit yang ada di dalam gelas yang terisi dengan sampel tanah yang akan dibuktikan bahwa kondisi tanah tersebut dalam kondisi normal atau tidak, lalu simpan dengan bersebelahan dengan kunyit yang lainnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa tanah tersebut yang kita jadikan sampel dalam kondisi tidak baik-baik saja dan menunjukkan kondisi tanah tersebut dalam kondisi basah. Sebelumnya saya sudah mengecek tanah tersebut dengan pH meter, menunjukkan hasil dari pH meter tersebut kondisi tanah yang dijadikan sampel ini dalam kondisi basah. Jadi hasilnya sama dengan pengecekan secara manual dan membuktikan keakuratan pengecekan pH tanah dengan cara manual itu tidak menutup kemungkinan dibandingkan dengan alat ukur pH digital yang harganya terjangkau yang ada di pasaran. Dan semua kalangan petani bisa membelinya, tetapi dari tingkat keakuratnya belum teruji. Setelah selesai bersosialisasi dan demonstrasi pengecekan pH tanah secara manual bersama dengan kelompok tani, saya serta para petani langsung ke tempat budidaya tanaman cabai Mas Budi untuk mempraktikkan pengecekan pH tanah menggunakan alat pH meter dan pH digital. Langkah pertama yang saya lakukan membasahi tanahnya terlebih dahulu dengan air secukupnya dan jangan terlalu basah. Lalu kita cek menggunakan pH meter, pastikan posisi jarum jamnya di angka 7 dan menunjukkan pH tanah tersebut sedikit basah. Berikutnya kita mencoba pengecekan pH tanah menggunakan alat ukur pH digital. Langkah pertama kita nyalakan terlebih dahulu dan posisi angkanya sama seperti alat pH meter di angka 7, lalu kita tancapkan alat ukurnya ke tanah yang akan dicek dan hasilnya menunjukkan sedikit asam tidak sama dengan alat ukur pH meter. Dari sini kita bisa lihat dan bandingkan alat mana yang lebih akurat, dan saya rekomendasi alat yang paling akurat itu pH meter.